bersama saya Haidar Satrio Atorik dengan NIM 2801522. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses kegiatan yang kelompok kami lakukan. Pertama adalah mencari perusahaan serta menetapkan perusahaan yang mana nantinya kita akan analisis jabatannya. Lalu adalah mengkomunikasikan maksud tujuan kami kepada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah menganalisis jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan job desk serta job spec dengan melakukan observasi, wawancara, FGD, serta dokumentasi. Nah, yang terakhir adalah membuat laporan dan tugas akhir lainnya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Najwa Al-Aida dari kelompok 10 mata kuliah analisa jabatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi analisa jabatan. Arti kata analisis jabatan. Analisis adalah mengurai secara teliti satu persatu orang, sedangkan jabatan adalah sekelompok tugas yang dibebankan pada suatu orang pemegang jabatan, baik secara fungsional maupun struktural. Jabatan juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan tugas dan tanggung jawab secara keseluruhan yang dianggap sebagai tugas rutin karyawan perorangan. Nah, jabatan memiliki title yang didasarkan pada spesifikasi standar pada suatu pekerjaan, contohnya supervisor, manajer. Nah, kesimpulan dari definisi jabatan adalah sekumpulan tugas yang harus dijalankan agar suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Nah, sedangkan analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi tentang jabatan atau pekerjaan tertentu dan penentuan unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Proses analisis jabatan juga ada nih, yaitu yang pertama ada mandat, terus kemudian ada desain organisasi itu tersendiri, kemudian struktur organisasinya, kemudian ada proses bisnis, kemudian baru analisis jabatannya, kemudian uraian jabatan, lalu spesifikasi jabatan. Dan proses tadi itu harus bisa terjalani secara penuh dan secara urut, karena bila ada salah satu saja yang tidak ada ataupun ada salah satu ya atau ada beberapa hal yang memang tidak terkandung di dalamnya, maka analisis jabatan tersebut tidak bisa bekerja secara optimal dan tidak bisa terpenuhi secara baik. Maka dari perusahaan itu tersendiri bisa mengalami banyak masalah ataupun banyak kekurangan di dalam organisasinya. Kemudian analisis jabatan juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahap pengumpulan data, bisa melalui wawancara, observasi, juga asesmen, juga FGD. Kemudian ada tahap pengolahan data, dan ada tahap menyajikan informasi jabatan yang di dalamnya terkandung uraian jabatan juga spesifikasi. Di sini saya mau kasih tahu pesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah analisa jabatan. Pertama, yang pastinya saya jadi banyak tahu mengenai hal-hal di dalam dunia kerja yang sebelumnya tidak saya tahu. Contohnya, bagaimana sih cara menganalisa suatu jabatan di dalam suatu organisasi, di mana dalam menganalisa jabatan kita mempelajari apa saja yang menjadi tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Nah, tentunya mata kuliah analisa jabatan ini menarik sekali untuk dipelajari, apalagi bagi kita yang memiliki minat di bidang psikologi industri dan organisasi. Gak cuma dapat teorinya aja, tapi kita juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dalam mengerjakannya. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan ke dalam tugas lapangan kita itu. Nah, yang tentunya itu akan mengasah juga kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Secara keseluruhan, mata kuliah analisa jabatan ini